Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Ratapan pasal 3 ayat 39. Tips mengeluh. Renungan ini sering kasih tips and trik ke kamu. Tapi kayaknya belum pernah kan ada tips cara ngeluh yang baik dan benar. Loh, bukankah sebagai anak Tuhan kita harusnya gak ngeluh? Kita kan harusnya selalu bersyukur dalam segala keadaan. Betul banget. Tapi kita juga kudu paham bahwa nasihat untuk selalu bersyukur itu bukan berarti kita dipaksa senyum saat kesakitan, harus ceria meski lagi berduka. Itu namanya bukan bersyukur tapi pura-pura bahagia. Bukan kebetulan di Alkitab malah ada kitab yang namanya Ratapan. Bahwa kalau kita baca kitab Mazmur, ternyata di kitab yang lebih dikenal sebagai kitab pujian ini, banyak pasal dan perikop yang isinya ratapan dan keluhan seperti di Mazmur pasal 42, 44, 60, 74, 79, 142, dan lain-lain. Mengeluh itu ekspresi alami manusia. Kita mengadu kesakitan karena gusi kita bengkak atau kepala kejedot. Itu normal. Tapi ada bedanya keluhan orang percaya sama orang dunia. Pertama, jika kita ngeluh, maka lebih baik kita mengeluhkan dosa-dosa kita. Ratapan pasal 3 ayat 39. Jujur aja, kita jarang mengeluh tentang dosa kita kan. Yang kita keluhkan lebih soal beban dan ketidaknyamanan yang kita rasakan. Sekali lagi bukan berarti gak boleh ngeluh soal itu ya. Tapi jangan cuma itu yang kita keluhkan, apalagi ngeluh karena keinginan kita gak terpenuhi. Daripada ngeluh doang, minta kekuatan dari Tuhan. Ingat juga bahwa selama hidup kita benar, kita diajar untuk percaya bahwa penderitaan di dunia ini jauh lebih kecil dibanding kemuliaan yang akan kita dapat di surga. Roma pasal 8 ayat 18, 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Kalau kita mau ngeluh, maka mengeluhlah kalau kita masih hidup dalam dosa. Karena dosalah yang bisa ngancurin hidup kita, baik di dunia maupun di kekekalan. Tentu bukan berhenti pada mengeluh, tapi diikuti dengan perubahan, yaitu dengan gak lagi mengulangi jatuh dalam dosa. Yang kedua, ketika orang percaya mengeluh, ia mengeluh dengan berseru kepada Tuhan. So, bukan jadi self-pity, mengasihani diri sendiri, kalau gak jelas, apalagi depresi. Tapi kita memandang pada Allah, Ratapan pasal 3 ayat 25-26. Fokus kita bukan masalah, tapi pada Allah. Renungkan maksud Tuhan melalui masalah ini. Apa yang ia mau kita lakukan, bahkan andai Tuhan berkata padamu seperti pada Paulus, bahwa kuasanya akan dinyatakan lewat kelemahan atau masalah kita. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Bersiap sedialah agar hidup kita berpadanan dengan masuk Tuhan itu. Amin. Menangis itu manusiawi, tapi berseru pada Tuhan itu alkitabiah. Mark Foucault.